Mungkin kita mulai aja ya. Waktu dan segala hormat, saya persilakan kepada moderator acara. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada panitia Mabim. Bisa dimulai ya acaranya. Salam kondusif semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih pada semangat ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini pertama-tama kita panjatkan pujian-puji kepada Allah SWT, dan tak lupa juga salawat beserta salamnya marilah kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu pertama kali dengan Prodi PGSD Universitas Nusa Putra. Baik, dimohon untuk teman-teman barangkali untuk disiapkan ATK-nya ya, karena acara akan langsung saja dimulai untuk mengefisienkan waktu. Dan sebelum ke pemateri, izinkan saya Ai Aulia untuk memaparkan dulu CV Kaprodi. Baik, langsung saja. Namanya Pak Utomo SPDMM. Tempat tanggal lahir Kediri 28 Maret 1961. Jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan Indonesia, agama Islam. Statusnya telah menikah. Alamat di Perum, Mangkalaya. Residen Blok C1 nomor 14, RT 004, Desa Mangkalaya, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi 43156. Educationnya boleh dilihat ya sama teman-teman semua. Terlihat gak? Lihat. Boleh dibaca-baca ya. 1968 SDN Libraya Kediri, Jawa Timur. 1974 SMP Dharma Siswa Bandung. 1977 Sekolah Pendidikan Guru Bandung. 1993 Diploma 2 PGSD UT Bogor. 1996 S1 PKN STKIP PGRI Sukabumi. 2006 sampai 2008 S2 Manajemen Konsentrasi Pendidikan IMMI Jakarta. Untuk work experience-nya 1982 guru SD dan jaringan. 2001 sampai 2004 Kepala Sekolah SDN Cipaku Kabupaten Sukabumi. 2004 sampai 2007 dosen STKIP PGRI Kabupaten Sukabumi. 2004 sampai 2011 sampai 2011 sampai 2018 Kepala Seksi Kurikulum SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi. 2011 sampai 2018 dosen PGST UT. 2018 sampai sekarang dosen PGSD Universitas Nusa Putra. Untuk rewardnya, tahun 2000 guru teladan Kabupaten Sukabumi. Tahun 2002 setia lencana pengabdian 20 tahun. 2006 Kepala Sekolah Teladan Kabupaten Sukabumi. 2009 Pengawas SD Teladan juara 2 pengawas terpencil. Dan tahun 2019
Berprestasi TK Provinsi Setia Lancana Pengabdian 30 tahun. Dan selanjutnya 1986 fasilitator MBS 2004 sampai 2011 asesor akreditasi SD 2000 sampai 2004 tim penilai angka kredit guru 2006 sampai 2011 fasilitator kurikulum KTSP 2001 sampai 2009 Dewan Penasehat PGRI 2011 sampai sekarang Master Trainer Pendidikan Inklusif 2018 sampai saat ini anggota HDPGSD. Baik, langsung saja saya akan memberikan kepada yang terhormat Bapak Utomo, kepadanya saya silakan. Dan untuk seluruh peserta tetap tertib ya. On cam ya. Yang belum on cam silakan untuk di on cam. Dan kalau misalkan ada yang perlu ditulis boleh ditulis ya. Silakan kepada Bapak Utomo, saya persilahkan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya? Terdengar Bapak. Dengar Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Calon mahasiswa PGSD Nusa Putra angkatan tahun 2021. Selamat siang untuk mahasiswa dari Papua. Siang Pak. Siang juga. Siang Pak. Selamat siang. Dari Jawa Barat, seluruh Indonesia. Siang. Dari Siang Pak. Siang Pak. Oke. Tadi sudah perkenalkan bahwasanya Bapak adalah karir Bapak adalah sebagai guru sekolah dasar. Sejak 1982 Bapak sebagai guru sekolah dasar di Kabupaten Sukabumi. Intis dari bawah ya, dari guru SD, sekolah, dari pengawas, kepala seksi kurikulum di Dinas Pendidikan, dan saat ini Bapak menjadi dosen PGSD selaku ketua prodi PGSD. Tentunya selamat datang kepada kalian semua selaku mahasiswa PGSD Nusa Putra. Tentu Bapak-bapak kalian yang telah mempercayakan kami di prodi PGSD bersama-sama belajar dengan dosen-dosen PGSD. Jadi ada Ibu Dea selaku sekretaris prodi. Ibu Dea hadir. Ibu Dea selaku sekretaris prodi. Juga Pak Joko, juga Ibu Fitria. Tentunya Pak Joko aja saya sangat bangga dengan para dosen-dosen kita yang semuanya berasal dari ini. Pak Joko dari Magelang ya, Pak Joko dari Magelang, Ibu Fitria dari Ambon, sedangkan Bunda berasal dari Bekasi, dan dosen-dosen yang lain yang berada di Kota Bandung, Kota Surabaya, dan hampir seluruh Indonesia. Tentunya seperti kalian, mahasiswa-mahasiswa yang tersebar dari seluruh tanah air. Sebelum kita mulai paparan, coba speakernya dibuka semua. Baik, Pak. Baik Pak. Fokus gak? Maksudnya bisa yang suara naik kedengar. Bapak ya,
Bapak berkata PGSD. Ya, Bapak berkata PGSD. Lagi kalian jawab Peduli pendidikan bangsa. lagi sekali Harus dah ya. Iya dah. BGS. Bapak kenalkan Kakak semua, silakan di-mute lagi ya untuk menyimak pemaparan yang akan disampaikan oleh prodi kita. Sudah ya? Baik, terima kasih kepada host. Keluarkan langsung. Mengetahui yang didirikan tahun 2018. Saat ini kita sudah mempunyai 4 angkatan mahasiswa, yaitu tahun 2018, 2019, tahun 2020, dan kalian adalah tahun 2021. Saat ini akreditasi prodi kita adalah baik. Artinya kita layak untuk menjadi bank atau prodi dalam menjalankan dan menyiapkan calon-calon guru masa depan. Kalian tentunya mempunyai pengalaman waktu di SMA, di SMK, atau PGA, atau sederajat yang lainnya, dengan niat yang tulus memasuki prodi PGSD adalah sesuatu yang sangat tepat. Karena bangsa ini ke depan membutuhkan guru-guru yang berkarakter dan guru-guru yang profesional. Sekali lagi, kalian akan disiapkan menjadi calon guru yang berkarakter dan profesional. Apa yang disebut dengan karakter? Artinya berkepribadian, berwatak Indonesia, apa yang disebut dengan pelajar Pancasila. Sekali lagi, kalian akan dicetak menjadi guru-guru profesional atau guru-guru berkarakter dan profesional, yaitu yang sesuai dengan aturan kita, yaitu dengan ideologi negara kita Pancasila. Tentunya kalian sebagai mahasiswa juga mahasiswa Pancasila. Tadi sudah disampaikan oleh mentor-mentor bahwasanya kita berbeda dari suku bangsa, dari agama, dari budaya, status sosial, dan lain-lainnya. Ini tidak jadi masalah. Perbedaan kehendak Tuhan yang Maha Esa bagi umat Islam adalah sunnatullah. Oleh sebab itu, kalian memasuki gerbang Universitas Saputra Prodi untuk tidak terkejut karena kita agak berbeda. Maka kita disebut kampus multikultural. Kampus multikultural. Prodi PGSD adalah prodi di antara prodi-prodi yang ada di kampus Saputra, adalah salah satu-satunya prodi yang mencetak calon guru. Artinya kalian harus berbeda dari prodi yang lain, sebab kalian akan dibekali tentang pendidikan karakter, pendidikan watak, pendidikan kepribadian yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya, sehingga akan membentuk kalian menjadi guru harapan masa depan. Bisa disadari, Sandi?
Atau di Bapak bisa? Bapak aja. Ada sama Mara. Boleh silakan disaring. Ya. Foto mana nge-mute? Sambil kita melihat paparan ini, sekilas tadi yang Bapak sebutkan, memang kampus kita artinya prodi PGSD oleh Bapak Rektor, bagaimana PGSD harus memiliki penampilan yang berbeda. Berbeda dalam hal apa? Berbeda dalam hal kepribadian. Tentu Bapak mengharapkan kalian dengan berpakaian rapi, sopan, sesuai dengan katakanlah aturan yang berlaku di kampus Nusa Putra. Silakan slide yang kedua. Slide yang kedua, silakan. Deskripsi program studi guru sekolah dasar. Di sini tadi Bapak sebutkan tidak? Kita berada di Fakultas Bisnis dan Humaniora. Di dalamnya adalah prodi PGSD. Kita mendapat tugas yang mulia, yaitu agar menciptakan calon guru yang berkarakter, inovatif dan unggul. Tadi sudah Bapak katakan berkarakter dan berkepribadian, berlaku, berakhlak, berwatak Indonesia yang selalu berinovatif, artinya selalu melakukan pembaharuan dalam apa? Dalam pembaharuan cara berpikir, cara pandang, juga bagaimana kita nanti bisa merubah sikap anak yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya kurang baik menjadi baik, dan memiliki keunggulan. Dalam hal ini keunggulan, berkompetisi dengan sama teman maupun dengan kampus-kampus yang lain, sehingga prodi PGSD tidak ketinggalan dengan prodi-prodi yang lain. Selanjutnya, slide berikutnya. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Di sini nanti kita akan, setelah ini adalah visi-misi. Visi itu cita-cita, harapan. Pak Rektor mengharapkan agar ke depan pada tahun 2042 kita menjadi prodi yang global, artinya mampu menerima semua perkembangan teknologi, juga termasuk budaya, di mana kita akan menerima mahasiswa di berbagai penjuru dunia. Artinya kita bisa menyiapkan calon guru yang kita sekali dengan sekolah Indonesia yang bisa tersebar ke para mahasiswanya di seluruh dunia. Kita berharap sehingga penyesuaian dan profesional dengan berbagai budaya ini diharapkan PGSD tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan di dalam negeri, juga memenuhi kebutuhan guru-guru luar negeri melalui kantor-kantor kedutaan atau bangsa-bangsa yang lain. Ini harapan kita. Selanjutnya misinya, silakan slide misalnya. Misinya tentu ada 6 poin. Intinya adalah kepada bagaimana mengimplementasikan Tridharma perguruan tinggi. Bagaimana upaya kita menanamkan, mengamalkan Tridharma perguruan tinggi. Yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran. Kalian nanti akan melakukan perkuliahan sesuai dengan kebijakan kementerian dan Pak Rektor. Kita dalam 16 kali pertemuan kita akan bertemu kurang lebih sekitar 2 kali tatap muka secara offline di kampus. Itu jadwalnya akan diatur melalui grup, nanti akan disampaikan. Jadi masing-masing sebelum UTS kalian akan offline di kampus, dan sebelum UAS kalian pun akan di kampus. Dalam rangka apa? Mengoptimalkan Tridharma yang pertama, pendidikan dan pembelajaran.
Kedua adalah penelitian. Tentunya kalian akan diperkenal lebih awal bagaimana seorang mahasiswa membuat karya tulis ilmiah. Walaupun materi ini saat ini berada di sekitar semester 5, kita akan lebih awal nanti di dalam inovasi kurikulum, perubahan kurikulum ke depan. Penelitian akan kita tarik di semester 3 sehingga kalian betul-betul mampu membuat penelitian salah satu ciri mahasiswa. Sebab banyak output dari berbagai perguruan tinggi saat ini mereka tidak mampu menulis atau tidak mampu melakukan penelitian ilmiah. Ya, inilah salah satu evaluasi kita. Insya Allah nanti dengan Pak Joko, Bu Dea, Bu Fitria, kalian akan diajar bagaimana menulis karya tulis ilmiah yang bisa dipublish ke jurnal-jurnal internasional. Berikutnya adalah pengabdian masyarakat. Di dalam pembelajaran nanti kalian tidak hanya di dalam kelas. Ketika kita terbatas ke dalam kelas misalnya 2 kali, nanti kita akan terjun ke lapangan. Bagaimana nilai-nilai karakter itu bisa kita lihat langsung di tengah-tengah masyarakat. Sehingga kalian nanti akan menghadapi berbagai macam strategi pembelajaran baik di ruang kelas maupun di luar kelas atau di laboratorium bersama dosen-dosen yang ada di PGSD. Itulah inti daripada misi kita. Selanjutnya. Profil yang diharapkan, kalian pertama akan dicetak menjadi guru sekolah dasar di jenjang pendidikan dasar. Artinya di jenjang pendidikan dasar sekolah dasar. Kalian tahu murid-murid SD usia 7 sampai 12 tahun, 7 sampai 12 tahun. Tentu masa-masa bermain, masa-masa yang selalu menunjukkan perilaku yang aktif, yang perlu direspon oleh para calon guru. Sehingga kalian tidak terpancing dengan tingkah laku anak-anak dalam usia anak sekolah yang begitu menggemaskan, lucu, bahkan menjengkelkan. Sebab itu kesabaran dari seorang guru dituntut bagaimana menghadapi anak-anak usia 7 sampai 15 tahun. Lalu kalian juga akan dilatih untuk menjadi peneliti pemula. Artinya peneliti pula hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, sosial, baik yang terjadi di dalam kelas, di luar kelas maupun di tengah-tengah masyarakat. Sebab itu tadi Bapak sampaikan, kalian akan diajar lebih awal tentang penelitian atau karya tulis ilmiah. Berikutnya kalian akan menjadi praktisi pendidikan atau konsultan pendidikan di tingkat sekolah dasar. Oleh sebab itu, dari mata-mata kuliah yang ada di Prodi PGSD akan memadai atau cukup kalian selain menjadi guru, menjadi peneliti muda, juga menjadi praktisi pendidikan atau konsultan pendidikan baik ekstra maupun intrakurikuler di sekolah dasar. Lanjut. Inilah kalian ketika nanti telah menyelesaikan monitoran 8 semester itu tidak sekedar menerima ijazah PGSD, cukup. Banyak calon-calon guru yang lalu ketika sudah tamat di sekolah dasar mereka mendapat ijazah melamar pekerjaan hanya dengan sekedar selembar ijazah S1 PGSD. Maka kita memiliki keunggulan. Kalian nanti akan selain mendapat ijazah PGSD S1 PGSD, kalian akan juga mendapat surat keterangan penjualan ijazah. Pertama, nanti ada kemampuan akad di semester 1 dan kalian akan mendapat pelatihan pramuka KM. Sebab seorang guru harus mampu menjadi pembina sekaligus pelatih di gugus depan di sekolah masing-masing. Ini penting sekali karena dengan pendidikan kepramukaan kalian akan mampu menjadi manusia yang disiplin, manusia bertanggung jawab, menanamkan gotong royong dengan janji Trisatya dan dasar dharma selaku kode moral. Kemudian di semester 3 kalian akan dilatih atau dibekali dengan ilmu tentang public speaking, bagaimana berkomunikasi, berinteraksi kepada siswa, orang tua, masyarakat atau khalayak ramai. Di
di dalam menuturkan sebuah pemikiran atau sebuah ilmu, perlu kemampuan seperti itu. Selanjutnya kita ada sport education. Kalian akan memiliki sertifikat kemampuan satu atau cabang olahraga bersertifikat yang nantinya akan digunakan sebagai jaminan bahwa kalian bisa membina, melatih, bahkan menjadi di bidang cabang olahraga. Seni, pendidikan seni, kalian juga harus mampu melatihkan seni, membina seni, menjadi tim juri seni sesuai dengan pilihan kalian nanti. Ada instrumen pilihan, memilih cabang seni apa, cabang olahraga apa. Nah, berikutnya kalian akan dilatih bahasa PBB, bahasa PBB kedua. Bisa Jerman, bisa Belanda, bisa Cina. Kalian tergantung pilihan kalian itu berada di semester 6. Lalu juga TOEFL prediction, kemampuan bahasa kita. Sebab kampus kita akan nanti juga ada mahasiswa dari luar, dari asing. Kemampuan bahasa ini penting. Juga berkaitan dengan bagaimana nanti kalian ketika melakukan pembelajaran bahasa Inggris di SD. Lalu juga kalian akan mendapat sertifikat Google, sertifikatnya sebagai dilatihkan berbagai macam keterampilan aplikasi yang berkaitan dengan kemajuan berbagai teknologi yang saat ini sedang berkembang. Selanjutnya kita akan naik. Nah, inilah mata kuliah kita, kurang lebih sekitar 39 mata kuliah yang akan kalian hadapi. Pembelajaran tatap muka itu hanya sampai ke semester 5. Lagi pembelajaran di PGSD itu hanya sampai semester ke-5. Pembekalan ilmu-ilmu pendidikan, ilmu-ilmu strategi pengajaran, penguasaan ilmu pengetahuan hanya pada semester 5. Setelah itu masuk semester 6, kalian akan ada mata kuliah yaitu profesi pendidikan, dilanjutkan dengan SCP di semester 6, semester 7 deskripsi. Tentunya tidak banyak. Jangan sampai kalian sia-siakan di semester 1 sampai semester 5. Kalian akan membaca pembekalan materi kuliah yang berkaitan dengan kemampuan sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru yang patut ditiru. Ditiru itu artinya digugu dan ditiru. Lanjutnya, klik lanjut. Di mata kuliah, dosen-dosen ini adalah dosen-dosen yang ada di PGSD ya. Pertama Bapak selaku Ketua Prodi, Ibu Dea selaku Sekretaris Prodi, Pak Joko Supratanto selaku lab, artinya tugas sebagai mengendalikan laboratorium micro teaching, lab bagian micro teaching. Lalu Bapak Dr. Kohar, Pak Dr. Yulman, Ibu Dr. Setiawati, Ibu Lina, Pak Samsul Fahmi matematika, Pak Budi, Bu Dinda, insya Allah melalui pembelajaran daring atau luring nanti kalian akan bertemu dengan dosen-dosen tersebut. Naik. Sudah habis. Nah, demikian beberapa pokok-pokok yang perlu kalian ketahui kaitannya dengan pembelajaran nanti pada hari Senin tanggal 20 kita mulai. Jadi kalian sudah punya akun masing-masing. Yang belum bisa masuk akun, persilahkan yang rumahnya dekat untuk datang ke kampus. Barangkali akunnya, passwordnya tidak sesuai. Sebab ada yang menggunakan password yang telah dikirim, ada juga menggunakan password Nusa Putraku. Jadi ada beberapa mahasiswa belum bisa masuk akun. Kamera burik nih. Ini harus segera dikoordinasikan dengan kami di PGSD dan admin kampus sehingga dalam perkuliahan bisa berjalan dan lancar. Sampai saya rasa Bapak barangkali ada pertanyaan. Mau lampu huruf seperti apa ya? Silakan bosnya. Silakan
Izin bertanya Pak. Satu-satu dulu. Boleh. Mas Silakan. Satu-satu dulu ya. Guys. Boleh satu-satu dulu ya. Sebutin namanya. Ini. Silakan siapa yang bertanya? Boleh Marcella Putri. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kenalkan diri, saya Marcella Putri dari PGSD kelompok Pinjani Montai. Izin bertanya Pak, kesulitan sendiri menjadi seorang guru yang pernah Bapak alami atau yang biasa seorang guru dapatkan itu seperti apa, dan begitu apa? Itu menurut Bapak pribadi ya. Dan juga Pak, saya minta yang tadi mata kuliah yang 39 itu. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya kurang jelas ya. Ulangi lagi, kurang jelas suaranya. Oke, boleh Pak. Jadi gini, pertanyaannya, kesulitan apa yang sering seorang guru dapatkan termasuk yang Bapak alami, dan bagaimana cara menangani kesulitan tersebut, seperti itu Pak. Dan mohon kembali slide yang 39. Oke. Ya. Ya, selaku utama selaku dosen tentu dinamika dalam memimpin prodi PGSD ada suka dukanya. Namun kalau kita banding antara suka dan dukanya, banyak sukanya. Sebab menjadi guru adalah pilihan sekaligus hobi, sehingga menghadapi permasalahan selalu dengan tenang dan riang. Oleh sebab itu kalian tentu Ketika sudah menjadi golongan ketika menjadi seorang guru di depan kelas bagi siswa-siswanya. Adapun pengalaman Bapak ketika jadi guru di sekolah, ya tentu anak-anak itu memang mempunyai perilaku yang lucu-lucu, menggemaskan, atau bahkan kadang-kadang membuat kita terpancing emosi. Di sini perlu kesabaran dan ketabahan seorang guru untuk tidak melakukan tindakan-tindakan fisik, tindakan-tindakan emosional. Ketika murid kita yang berjumlah 40 di kelas tersebut, pasti semuanya insya Allah soleh. Tapi ada juga anak yang katakanlah yang punya perilaku yang lucu, gitu ya, perilaku yang menggembaskan. Disinilah kita mengalami kesulitan, apakah kita perlu kasih hukuman atau disanksi atau dibiarkan. Tentu harus ngambil langkah-langkah. Pertama, adanya pendekatan, adanya komunikasi. Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan fisik, melakukan kekerasan kepada anak kita, baik fisik maupun mental. Kalau fisik itu mencubit, suruh push up, suruh keliling-keliling, nggak boleh. Tapi kalau mental misalnya menghina, kamu tuh rambutnya begini, nggak boleh. Sebab itu di sini kesabaran seorang guru itu bahwa patut digugu dan ditiru. Kaitannya dengan mata kuliah 12 orang tipe menit terus. Lah, koneksi terputus. 20 sampai 20 SKS. 60 menit tugas terstruktur, 60 menit tugas mandiri. Sekali lagi Bapak tanyakan, mata kuliah kita itu ada 39 mata kuliah, ditambah dengan mata kuliah kampus berjumlah 144 SKS dalam 8 semester atau 8 tahun, 144 SKS. Satu SKS artinya 50 menit tatap muka, proses pembelajaran tatap muka, 60 menit ada tugas terstruktur, artinya memperdalam materi yang dilakukan ketika tatap muka, dan 60 menit tugas mandiri, ada tugas proyek dari dosen tersebut. Saya kira Marcella tadi nggak bisa ditampilkan. Silakan. Lanjut, dokter.
Bagaimana Marcella? Iya, Pak. Cukup pasti weh, cukup. Apakah ada Paham belum? Ya nanti kalau belum paham kita bertemu di kelas aja. syarat depan? Iya. Cukup jelas. Langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Baik, kita lakukan ya. Bertanya. Ya, terima kasih banyak Pak atas jawabannya sangat puas. Terima kasih. Salam. Baik, saudara Muhammad. Silakan bertanya. Masih ada yang lain? Ada Bapak ini dari saudara Pak Guru, nanti bertanya silakan kepada saudara. Baik, kita langsung saja Bapak. Ini ada yang bertanya dari Natasha Hoirul. Saya ingin bertanya apakah ada ketentuan untuk kuliah, misalkan apakah pakaian meja dan apakah boleh memakai celana berbahannya. Terima kasih. Kedengeran? Pakaian kuliah, misalkan apakah boleh. Bapak terdengar nggak? Oh iya, baik diulang lagi apa ya? Diulangi lagi. Ada yang bertanya, apakah ada ketentuan berpakaian untuk kuliah, misalkan seperti harus memakai pakaian kemeja dan apakah boleh memakai celana berbahan jeans tapi tidak ketat, seperti itu Bapak pertanyaannya. Ya. Ya, terima kasih. Tentu kita Sebagai guru, sebagai mahasiswa berbeda dengan ketika kita di SD, di SMP, SMA atau di aliyah. Sebagai seorang mahasiswa tentu kita tidak punya seragam khusus ya. Yang adalah seragam-seragam dari organisasi kalian yaitu Himpunan Mahasiswa PGSD punya katakanlah seragam tertentu seperti yang dipakai oleh kakak kalian tuh. Nah, itu adalah seragam Himpunan Mahasiswa PGSD. Atau kalian menjadi anggota UKM unit kegiatan mahasiswa juga punya katakanlah seragam tertentu. Di dalam perkuliahan yang penting adalah berpakaian sopan. Berpakaian sopan, rapi sebagai seorang calon guru. Dan tidak boleh pakai levis. Celana levis bagi kalau laki-laki. begal siapa? Laki-laki tidak pakai levis, tapi berarti pakaian celana yang wajar. Perempuan boleh, tapi tidak boleh terlalu ketat. Nah, tentunya sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Tentu dengan syarat rapi dan sopan. Cukup saya kira. Terima kasih Bapak. Ini ada yang mau bertanya lagi dari saudara Fitri. Silakan tadi keluar dulu. Apakah ada Dicukupannya 3 pertanyaan. Baik, terima kasih kakak moderator. Masalah di kameranya. Saya mau bertanya Pak. Nah kan di dalam pendidikan dasar itu ada sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas ya, yang saya ketahui. Nah untuk sekolah dasar itu untuk lulusannya itu misalnya ada targetan apa gitu Pak. Jadi untuk misalnya menuju ke SMP itu setidaknya yang dimiliki oleh lulusan sekolah dasar itu apa gitu. Cukup sekian Pak, terima kasih. Terima kasih pada Fikri. Tentu yang Ada setengah jam berarti. kalau pendidikan ada jenjang pendidikan usia Jadi pertanyaan dini terakhir, Pak. atau PAUD ya. Ada jenjang pendidikan usia dini yaitu TK, RA, kelompok bermain itu PAUD. Yang kedua jenjang pendidikan dasar yang disebut dengan jenjang pendidikan dasar adalah SD dan SMP. SD dan SMP. Kalau pendidikan menengah itu SMA, SMK, MA itulah menengah. Dan perguruan tinggi adalah universitas dan sekolah tinggi adalah jenjang masing-masing punya
punya tujuan. Apa sih pendidikan dasar atau sekolah dasar itu? Pendidikan dasar ada dua, SD dan SMP. Seorang anak, artinya anak SD untuk bisa mendapat katakanlah ijazah tamat SD, tentu punya tujuan yang pertama memiliki sikap dasar, ya. Sikap dasar ilmu pengetahuan yang digunakan untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan dasar di SMP. Jadi pertama anak SD itu memiliki pengetahuan dasar karena SD sekolah dasar pengetahuan dasar untuk melanjutkan lagi memiliki pengetahuan, keterampilan dan perilaku sebagai warga negara yang baik, ya, artinya warga negara setingkat anak SD, ya, warga negara yang baik tentu tahu hak dan kewajiban. Tentunya kita mengharapkan anak SD itu memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang baik yang tentunya sesuai dengan kepribadian bangsa dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. naik latihan di Bandung. Sehingga harus menguasai tingkat dasar, apa yang disebut dengan numerasi, juga literasi. Katakanlah ya, di SD itu harus tuntas membaca, menulis, berhitungnya harus tuntas. Jangan sampai nanti guru-guru SD disalahkan oleh guru-guru SMP. Ini anak tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, tulisannya jelek. Oleh sebab itu guru-guru sekolah dasar harus betul-betul fondasi kemampuan membaca, menulis, berhitung harus dikuasai anak SD, sehingga tinggal melanjutkan jenjang ke SMP. Itu target kita. Selain punya perilaku, punya kepribadian, punya pengetahuan dasar, juga yang jadi dasar calistung tadi atau numerasinya matematika, ya, literasinya membaca dan menulis saja. Cukup, silakan ada lagi. Baik Pak, terima kasih. Kak, boleh menanggapi sedikit Pak? Ya. Iya Pak, di dalam kurikulum nasional gitu kan yang saya ketahui di dalam untuk jenjang sekolah dasar sepertinya hanya mengandalkan kepada satu kecerdasan gitu. Sedang kan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita setidaknya ada 7 kecerdasan. Dalam memfasilitasi kecerdasan kita, apakah khusus Pak untuk ke sana gitu? Terima kasih Pak. Artinya anak-anak cerdas, kita mengetahui dari teori ada multiple inteligensi, artinya kecerdasannya itu ada yang mengatakan 6, ada yang 7, 8 dan 9. Artinya memang anak memiliki kecerdasan yang beragam, tapi guru mengembangkan potensinya. Oleh sebab itu, karena ini sifatnya dasar, kemampuan numerasi dan kemampuan literasi nanti sebagai dasar ketika dikembangkan sebagai lanjut. Makanya nanti di SMA ada yang katakan bahasa, ada jurusan matematika, ada jurusan seni. Untuk di dasar kita memang mempersiapkan guru harus bisa disebut dengan langkah-langkah identifikasi. Nanti kalian akan menemukan bagaimana mengidentifikasi potensi anak. Lalu di asesmen, artinya dikumpulkan kemampuan anak tersebut, ya, kemampuannya apa, kekurangannya apa, kebutuhannya apa. Itu melalui proses-proses apa yang disebut dengan identifikasi asesmen, sehingga potensi yang tadi itu, yang 7 atau 8 multiple itu akan tersalurkan. Insyaallah. Jadi kalau di SD memang sifatnya dasar, belum dikembangkan semaksimal mungkin. Pengembangannya pada kegiatan ekstrakurikuler nanti. Berarti sama di UKM dan UKK. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya yang sangat jelas. Baik.
Fikri gimana? Cukup Bapak, terima kasih atas jawabannya, saya sangat paham. Ayo soalnya nu guru tinggi budak karyawan karyawan deh. Bapak, pertanyaan saya. Karena kita waktu sudah zuhur ya, waktunya umat Islam untuk melaksanakan ibadah. Saya akhiri pertemuan ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Mudah-mudahan kalian tetap semangat. Mari kita bersama-sama untuk mempersiapkan diri menjadi guru yang pantas guru dan diterima. Ini ucapkan salam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk kakak-kakak peserta jangan dulu meninggalkan ruangan meeting karena setelah pemaparan daripada prodi setelah ini akan ada pemaparan dari ketua himpunan. Nah, jadi yang sudah ada stay di sini jangan keluar dan mungkin yang belum masuk boleh diinstruksikan untuk masuk ke forum ini. Mungkin sekarang kita lanjut ke pemaparan ketua himpunan ya. Waktu dan segala hormat saya persilakan kembali ke moderator. Baiknya kita sekarang langsung mengenalkan kepada Hima. Sebelumnya saya akan melaporkan CV daripada ketua himpunan. Nama Wahyudi Cahyana. Tempat tanggal lahir Sukabumi 30 November 2000 tahun 2000. Untuk nomor telepon boleh kalau mau ditulis 0851 56 33 948. Alamatnya di Jalan Cijarang Syahdat. Untuk pendidikannya dari S6 di SD Negeri Cudana, tahun 2012 di SMP Negeri 1 Nagrah, tahun 2015 di SMA Negeri 1 Nagrah, dan tahun 2020 sampai saat ini di Universitas Nusa Putra. Pengalaman organisasinya 2016 ketua atletik, 2015 anggota futsal paduan suara, 2015 anggota pramuka, 2020 IMAK PGSD, 2020 sampai 2021 anggota IMAK Ikatan Mahasiswa Keguruan dan Ilmu Pendidikan seluruh Indonesia. Untuk hobinya traveling, membaca dan mendengarkan musik. Untuk keahliannya Word dan Excel. Untuk prestasinya boleh dilihat ya teman-teman. Ada juara 3 Grand Untuk prestasinya boleh dilihat ya teman-teman. Ada juara 3 Grand Camp nasional, juara 2 Liga AFI, juara 1 Alpha Seisik, juara Stisip Cup Kabupaten Sukabumi, juara 2 The Best Futsal, juara 1 Kaderwa, juara 1 Haidro Koko, juara 3 Futsal juga yaitu juara harapan 3 lari, juara harapan 3 suara, juara 3 lari 60, juara 4 SPKIP, PJKR, juara 4 Futsal Rayon Cup tahun 2018. Untuk alasan waktu saya persilakan kepada ketua himpunan. Padanya saya silakan. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Masih pada semangat gak? Masih semangat siang. Semangat. Gimana nih mabibnya lancar guys? Masih semangat.
Selamat. Semangat Kak, semangat. Izin makan Kak. Yo, silakan. Semangat. Untuk laki-lakinya mana nih? Nggak kelihatan. Hadir. Yo, siap. Wah, ada yang tiduran. Mantep ya. Hadir. Nah. Sebentar ya, saya akan share screen untuk coba kepada moderator, mangga untuk di share screen. Oke, di sini mah kita santai aja ya. Pembahasan selanjutnya mau membahas tentang himpunan mahasiswa PGSD. Semangat. Mohon untuk di mute dulu ya semuanya. Oke, di sini saya akan menerangkan sedikit tentang Himpunan Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Nusa Putra. Mohon untuk di slide selanjutnya. Bagaimana sih sejarah Himpunan Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar itu? Nah, yang pertama yaitu kita terbentuk pada 25 Mei 2019, yaitu yang pertama adalah dari angkatan 2018 yang membuat himpunan, dikarenakan kita baru ada tiga angkatan. Jadi angkatan pertama membuat himpunan pada 25 Mei 2019. Mungkin masih tergolong sedikit ya mahasiswanya dari angkatan 2018, yaitu sekarang kurang lebih mungkin ada 10-an ya. Terus slide selanjutnya. Nah, sekarang ada pengenalan kepengurusan baru dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Hima PGSD pada periode 2021-2022 sebagai berikut. Izin memperkenalkan dulu ya, saya lupa belum memperkenalkan diri. Nama saya Wahyudi Cahyana. Saya sebagai Ketua Himpunan PGSD periode 2021-2022 yang baru terpilih kemarin setelah selesai musyawarah mahasiswa. Dan ini ada BPH-nya, yaitu ada wakil saya yang bernama Dendi Muhammad Syafei. Ada Meisi Melaningsi sebagai sekretaris 1 yang sekarang mungkin kalian yang datang ke kampus, dia ada sebagai tim kreatif. Dan yang kedua ada sekretaris 2 yaitu Aulia yang menjadi moderator hari ini. Di bendahara 1 ada Juliana Dwi Takari. Lalu ada Anandia Putri Tinadi sebagai bendahara 2. Next. Untuk divisi selanjutnya yaitu ada divisi Abdimas. Silakan dilihat. Untuk divisi Abdimas sendiri yaitu ada pengabdian masyarakat ya. Seperti Tridharma Perguruan Tinggi. Kita juga sebagai mahasiswa PGSD tentunya di bidang keguruan. Nanti kita akan belajar sini untuk bisa lebih berempati lagi kepada masyarakat, bersosial tentunya, agar bisa menjadi manusia yang peka terhadap realitas sosial ya. Mungkin selanjutnya next. Yang kedua ada divisi penelitian dan pengembangan, yaitu yang disingkat Litbang. Job desk-nya sendiri dari Litbang yaitu menampung segala kritik dan saran dari seluruh mahasiswa atau anggota dari PGSD ya, dan juga untuk memantau perkembangan di Hima dan juga melakukan penelitian kinerja masing-masing dari setiap divisi. Next. Nah, yang ketiga yaitu ada divisi komunikasi dan informasi yang disingkat Kominfo.
Yang di sini tugasnya yaitu memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan himpunan dan juga prodi. Lalu memfasilitasi mahasiswa untuk mendapatkan informasi melalui blog, sosial media, dan juga di mading. Mungkin nanti bisa dicek ya di Instagram, udah pada di follow belum untuk akun Hima PGSD NPU-nya? Udah. Udah Kak. Yang belum silahkan di follow dulu ya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Untuk selanjutnya next. Udah kan? Yang selanjutnya ada divisi kewirausahaan, yaitu tugasnya untuk menjaga kestabilitas keuangan di himpunan, yaitu tugasnya mencari informasi dan peluang berwirausaha di Hima. Tentunya kita sebagai calon pendidik juga, sebagai calon guru, kita mendapatkan ilmu dan bekal untuk bisa berwirausaha tentunya. Oke, untuk selanjutnya next. Selanjutnya ada PSDM, yaitu Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Di sini job desk-nya PSDM yaitu merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan sumber daya mahasiswa seperti bakat, minat, pendidikan, dan pelatihan, serta seminar umum. Lalu untuk membuat ekstrakurikuler kesenian untuk mengembangkan kreativitas anggota Hima PGSD. Untuk selanjutnya mungkin ada beberapa kegiatan yang telah kita lakukan sebelumnya, yaitu ini bisa dilihat ya. Di sini ada dokumentasi kegiatan memperingati hari lahir Hima PGSD yang kedua. Ini dihadiri oleh dosen, kaprodi, dan juga dari kakak tingkat kita dan demisioner dari ketua sebelumnya. Bisa dilihat ya. Ini kita dilaksanakan kemarin pada tanggal 25 Mei. Dan selanjutnya bisa dilihat juga ya, ini ada musyawarah mahasiswa Himpunan Mahasiswa PGSD 2021. Di sini kita bermusyawarah untuk menentukan acuan dari ADRT dan juga memilih ketua himpunan untuk membuat mahasiswa PGSD yang berpikir pola kritis dan juga dan demokratis. Bisa dilihat ya dokumentasinya. Ini ada saat pemilihan kemarin ya, ada 3 calon ya, begitulah. Nah, ini ada kegiatan Musda Hima Kipsi Jawa 1 dari daerah DKI, Jabar, dan Banten. Musyawarah ya, musyawarah daerah Ikatan Mahasiswa Keguruan dan Ilmu Pendidikan seluruh Indonesia. Di sini kita bermusyawarah sebagai mahasiswa untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik lagi. Dan yang selanjutnya yaitu ada PGSD Berbagi. Di sini kita belajar untuk lebih berempati kepada masyarakat sekitar kampus dengan melakukan pembagian takjil pada momen Ramadan ya. Tentunya bisa dilihat untuk dokumentasinya. Nah, untuk selanjutnya pada mau gak masuk ke pengurusan di Hima? Di sini kita tentunya belajar akademik juga dan juga belajar tentang keorganisasian. Karena menurut saya belajar tidak hanya di kelas, belajar bisa di mana saja. Banyak ilmu yang bisa kita capai tentunya dengan berorganisasi. Mungkin selanjutnya dari teman-teman semua ada yang mau ditanyakan perihal dari himpunan mahasiswa PGSD? Silakan. Pak? Ya. Izin bertanya, itu syarat umum buat gabung di Hima itu apa aja? Terus bisa mulai gabungnya kapan?
Untuk bisa gabung di Hima itu nanti ada tahapannya ya. Yang pertama nanti kita ada tahap screening dan wawancara juga dari nggak online, langsung ya offline. Ada dari yang wawancara itu ada ketua himpunan, ada demisioner dan juga dari dosen. Begitu. Mungkin untuk sekarang belum bisa masuk di kepengurusan ya untuk angkatan 2021 dikarenakan sekarang sudah terbentuk sistem kepengurusannya dan saya juga kemarin baru saja terpilih. Dan mungkin nanti kita untuk itu ada pelatihan tata kelola organisasi untuk angkatan 2021. Untuk nanti selanjutnya kalian yang akan memimpin di Hima periode selanjutnya. Mungkin begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan perihal di himpunan? Halo, masih pada semangat gak? Udah pada lelah ya? Dari pagi ngejum? Kayaknya Semangat. boleh bagi teman-teman semua yang mau bertanya silahkan santai aja ya kita. Ya udah santai aja ya, kita sharing-sharing aja di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan sok mangga. Kalau misal nanti mau menanyakan ke saya mangga, ada nomor teleponnya. Bisa saja di Japri tentang apapun itu bisa ditanyakan. Tentang perkuliahan ya dan juga himpunan tentunya. Ayo mangga, apakah ada yang mau ditanyakan? Gak usah malu-malu, santai aja sama saya Pak. Ayo silakan. Gak usah malu-malu ayo. Ya teman-teman yang mau bertanya, ini jangan lupa. Oke. Ayo mangga silakan. Perkenalkan, saya Sipasani Aktiani dari kelompok 20 Kameru Mountain. Izin bertanya, untuk kepengurusan itu, pembagian kepengurusannya itu dibagi oleh emang ditentuin atau misalnya bisa mencalonkan sendiri gitu, misalnya pengen ke divisi ini, terus pengambilan kepengurusan itu bisa secara bertahap atau misalnya aku pengen ke bendahara gitu, langsung ke bendahara atau emang harus ada tahapannya dulu. Makasih Kak. Iya bagus sekali pertanyaannya. Jadi untuk nanti kan ada masa open recruitment dulu untuk kepengurusan, yaitu nanti di sana ada pilihan-pilihannya tentunya. Biasanya kami menyediakan 2 pilihan, yaitu pilihan pertama dan pilihan kedua. Kalau misalkan nanti pilihnya di bendahara, yang pilihan pertama dan yang kedua di pilihan divisi lain, tentunya juga nanti untuk sistem pemilihannya sendiri itu udah kewajiban dari ketuanya ya, ketua himpunannya ya, mau diposisikan di mana. Soalnya nanti juga di top screening itu ada pertanyaannya juga yang mungkin kalau misalkan Tesipa enggak terpilih di divisi yang Basipa mau, apakah bersedia atau tidak. Nanti juga ada pertanyaan seperti itu. Ya. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang ikutan pramuka gak di sini? Mana yang cowoknya nih, mana nih? Buka kameranya, buka. Ini Kak udah hadir Kak. Yo siap. Silahkan yang mau bertanya lagi. Santai aja kok, kita mah sharing-sharing aja. Aku Marcel. Ya silakan, Teh Marcel. Marcel A. Ya silakan Teh Marcela. Sebelumnya aja perkenalan dulu.
Ya, nama aku Marsala Putri dari kelompok Rinjani Mountain. Izin bertanya, jadi himpunan mahasiswa itu ada program kerjanya nggak ada? Kalau misalkan ada itu apa yang sudah direncanakan untuk kedepannya gitu? Kan kakak baru saja terpilih ya, baru saja dinobatkan gitu ya untuk periode 2021 sampai 2020. Nah itu apa saja programnya yang sudah direncanakan? Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Bagus sekali pertanyaannya. Untuk program kerja itu sendiri sebenarnya sudah ada ya dari tiap divisi. Mungkin untuk selanjutnya yaitu program kerja terdekat, yaitu nanti pada bulan Oktober ada Festival Bahasa dan Sastra. Mungkin dari mahasiswa PGSD 2021 yang mempunyai bakat dari di bidang kesenian nanti bisa ikutan ya. Nanti dikoordinir oleh himpunan juga. Dan untuk selanjutnya juga ada program kerja untuk Osjur ya, namanya itu PMMD. Untuk nanti angkatan 2021. Ditunggu aja ya. Pasti seru kok. Mungkin seperti itu. Kalau saya jelaskan semuanya mungkin terlalu banyak ya untuk program kerja. Izin bertanya Kak. Apakah cukup, Teh Marcel? Ya, makasih banyak Kak. Ya. Sudah sangat cukup Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, silakan Teh Almi. Nama saya Almi Aldiani dari kelompok 2 Semeru Mountain. Saya mau bertanya, apakah kelas karyawan bisa mengikuti tadi kepengurusan PGSD, Kak? Untuk kelas karyawan sendiri ya, bisa sebetulnya. Cuman nanti mungkin nanti bisa memanage waktu ya, karena kan kelas karyawan juga saya tahu kebanyakan juga yang bekerja. Di kepengurusan saya juga sebenarnya ada yang dari kelas karyawan, ada sekitar 4 orang. Mereka ikutan di kepengurusan. Sebenarnya itu mah tergantung kepada diri masing-masing ya. Sebenarnya kita juga open recruitment untuk seluruh anggota HIMA, masuk Legura dan juga karyawan. Ya, makasih Kak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Apakah sudah mengantuk Anda semua? Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan ya, nama saya Muhammad Fasyada. Dari kelompok 14. Ya, dari kelompok 14 ya. Saya ingin bertanya ya, keluar dari ini, apakah di PGSD ini nanti akan ada ospek jurusan Kak nanti di situ? Seperti yang tadi saya bilang ya, nanti akan ada, ya? Ditunggu saja. Nanti akan diinfokan oleh kami ya. Siap-siap aja kalian. Kalau misalkan ospek jurusan itu gambarannya seperti apa dulu Kak? Gambarannya? Nanti gambarannya yang dulu itu ya, saya ada ini apa? Ada penampilan, ada pentas dari mahasiswa itu sendiri. Entah itu nari, entah itu apapun bakat minat kalian nanti ditampilkan di sana. Tapi sebetulnya kemarin kan dari kepengurusan yang lama, mungkin nanti untuk gambar untuk ininya mungkin diubah lagi, kayaknya sih. Cuman paling yang nanti yang pentas itu pasti akan diadakan lagi. Oh, biasanya kalau kayak gitu Kak, online atau offline? Untuk puncaknya sendiri itu offline ya. Soalnya nanti ada tahapan-tahapannya untuk Osjur itu. Puncaknya nanti offline kalian. Kak, kalau Osjur itu ada tambahan biaya administrasi enggak? Tentunya ada ya, untuk biaya administrasi. Soalnya nanti meliputi PDH juga yang seperti saya pakai ini. Lalu nanti ada kaos dari HIMA PGSD dan juga ada yang lain-lainnya, aksesoris. Kasih Kak. Ya. Ya, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Ada lagi nggak mau bertanya? Duh, sepertinya udah pada lelah ini mah. Saya juga dulu gini kok, Mas Mabim. Sekarang mah 4 hari ya, dulu mah saya seminggu. Yuk, yang mau bertanya silakan, masih ada waktu sekitar 15 menit ya.
di forum ini. Yo, jangan malu-malu, sekalian pendekatan sama ketua himpunan kita. Dan, kan ini sesinya sharing seasonnya di Prodi PGSD, jadi ya ini nggak terlalu formal. Jadi siapa tahu kalian ada hal-hal di luar perkuliahan yang mau ditanyakan, akan tapi yang masih bersangkutan dengan Prodi ya, silakan ditanyakan. Udah cukup mungkin. Udah lelah ya. Hayati lelah. Udah capek ya. Belum istirahat. Udah nih, gak ada yang mau nanya lagi. Sudah, Kak? Mungkin Nggak ada, Kak. Cukup. mungkin kalau misalkan nanti mau bertanya ya silahkan japri saja ke saya ataupun bisa ke ini ya, ke Instagram, bisa di DM aja untuk menanyakan. Oke, mungkin ada yang bertanya ya, sebentar ya. Oh, yang pertama ada dari gua ya. Mana, Bang? Terus keluar. Coba disebutin. Ini ada yang bertanya dari Raisa Diba. Saya bacakan ya Pak. Kak izin bertanya, untuk pengurus itu dipilih oleh ketua atau memang kita mencalonkan? Untuk pengurus sendiri ya. Itu kalian yang mencalonkan. Karena kita nanti open recruitment untuk kepengurusan baru. Jadi tidak ada unsur paksaan. Jadi masuk ke pengurusan itu tergantung dari niat dari kalian sendiri. Untuk yang kedua itu ada dari Riris Agustina. Kan tipsnya dong biar gak demam panggung ketika terjun langsung sama anak SD. Gini ya, sebenarnya saya juga di sini masih baru semester 3, masih banyak yang harus saya pelajari. Mungkin untuk nanti ya ada di Osjur itu nanti insya Allah nanti ada pengabdian masyarakat, yaitu pengabdian masyarakatnya nanti kalian terjun langsung ke sekolah untuk mengajar ya per kelompok. Jadi nanti kalian di sana bisa belajar bagaimana menghadapi anak-anak. Sebenarnya santai aja sih kalau sama anak-anak mah, tergantung kitanya juga, tergantung pembawaannya juga. Gak usah terlalu tegang juga sama anak-anak mah. Yang penting mah anak-anak itu yang pentingnya belajar dan bermain. Intinya itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Apa mau dicukupkan saja? Cukup, Kak. Cukup, Pak. Dicukupkan saja Kak. Oke ya. Saya tutup ya. Mungkin nanti kalau ada yang mau bertanya-tanya lagi silakan bisa hubungi saya. Ya Kak. Mohon semuanya untuk on cam ya. Kita foto bareng dulu. Untuk dokumentasi. Yuk on cam yuk. Yuk sebentar. Screen. Oke, screen. Yuk buka kameranya, yuk senyum. Yang ganteng senyum, yang cantik. Yang cantik. Yang ganteng boleh. Senyumnya harus menawar. Sabar. Senyumnya harus menawar. Mau aja Ki. Sebentar ya, mangga tuh di on cam atuh ya. Aduh, calon guru. Sebenarnya mangga. Ekspresinya nggak usah tegang ya teman-teman. Ini mau difoto doang kok, nggak di osjur nggak. Nanti osjurnya masih lama. Kalem.
Yuk dibuka dulu untuk dokumentasi, nanti dokumentasinya bisa dilihat di Instagram Hima PGSD ya. Udah di screenshot Ki. Ya. Enggak On-cam ya. pada dibuka ya, pada on cam ya. On-cam. Yang nggak on-cam nggak diajak ospek jurusan dah. Iya. Iya. Ayo. Dibuka tuh semuanya kameranya. Cukupan ya? Udah Ki? Foto bersama dulu. Udah. Untuk sekarang dicukupkan aja ya dari saya. Saya juga tahu kalian capek dari pagi. Mungkin nanti kalau ada yang mau bertanya tentang himpunan ataupun tentang prodi bisa ditanyakan ke saya ya. Ya, Saya ucapkan terima kasih. Selamat berjuang di Mabim. Nanti kalian berjuang juga di Osjur. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.